Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seno Aji Pangestu, CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai nilai-nilai utama yang harus dipegang teguh oleh seorang ASN atau aparatur sipil negara dalam melaksanakan pelayanan publik. Saya telah membahas mengenai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik pada learning journal sebelumnya. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pembahasan mengenai komitmen mutu dan anti korupsi. Kita masuk pada pembahasan pertama, yakni komitmen mutu. Komitmen mutu memiliki keterkaitan dengan kinerja pegawai negeri sipil, bidang apapun yang menjadi tanggung jawab PNS. Semua mesti dilaksanakan secara optimal supaya dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Lalu, apakah yang dimaksud dengan mutu itu sendiri? Terdapat beberapa definisi mengenai mutu yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Gotch dan Davids, mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Menurut William F. Christopher dan Carl Gator, mutu merupakan produk atau jasa bergantung pada persepsi individual berdasarkan kesesuaian nilai yang terkandung dalamnya, dengan kebutuhan dan keinginannya tanpa kesalahan dan pemborosan. Menurut Crosby, mutu merupakan nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Dengan demikian, komitmen mutu dapat diartikan sebagai salah satu standar yang menjadikan dasar untuk mengukur capaian yang mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Target utama kinerja aparatur yang berbasis komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan. Maka dari itu, dalam menjalankan tugas, ASN mesti dilandasi oleh kesadaran tinggi memaknai komitmen mutu yang terwujud melalui karakter seperti kepribadian yang jujur, amanah, cermat, disiplin, efektif, efisien, kreatif, dan inovatif. Indikator komitmen mutu dapat dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama efektif. Efektif merupakan ketercapaian target dari yang telah direncanakan, dilihat dari jumlah maupun kualitas hasil pekerjaan sehingga memberikan kepuasan. Yang kedua adalah efisien. Efisien merupakan upaya meningkatkan ketepatan pengguna sehingga tidak terjadi pemborosan, penyalahgunaan, dan penyimpangan prosedur. Yang ketiga adalah mutu. Mutu adalah upaya untuk menyesuaikan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan guna memenuhi atau bahkan melebihi harapan pihak pengguna. Yang keempat adalah adaptif. Adaptif merupakan upaya perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja. Yang kelima adalah responsif, yaitu membantu orang yang dilayani dan menyediakan layanan yang cepat. Yang keenam adalah inovatif, yaitu upaya untuk menemukan cara-cara baru yang meningkatkan nilai tambah atau kemanfaatan. Yang ketujuh adalah perbaikan, yaitu upaya perbaikan atas cara kerja atau pelayanan yang telah ada sebelumnya. Implementasi komitmen mutu yang dapat diterapkan berdasarkan 7 indikator tadi antara lain seperti yang pertama, indikator efektif, contohnya menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP, menempatkan SDM sesuai bidang keahliannya. Yang kedua, efisien. Contohnya, digitalisasi warkah dan dokumen pertahanan lainnya, serta pemanfaatan e-office untuk absen. Yang ketiga, mutu. Contohnya, tepat waktu dalam pelayanan, fasilitas pelayanan berfungsi dengan baik, kemudian akses informasi publik. Yang keempat adalah adaptif. Adaptif contohnya, transformasi menuju sistem digital, rapat secara daring atau online dengan satuan kerja lain. Yang kelima adalah responsif, yaitu merespon komentar dan keluhan dari masyarakat terkait pelayanan pertanahan. Yang keenam adalah inovatif, yaitu pemanfaatan Google Form untuk pengumpulan data dan publikasi kegiatan-kegiatan kantor dengan sosial media. Dan yang terakhir adalah perbaikan, yaitu pelayanan pertanahan secara online dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Nilai-nilai ASN selanjutnya yang juga penting untuk ditanamkan adalah anti korupsi. Korupsi termasuk dalam tindak pidana khusus yang mana sangat merugikan negara dan rakyat,
Maka dari itu, perilaku tersebut harus ditinggalkan dengan menanamkan sikap anti korupsi. Anti korupsi itu sendiri dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku yang menjauhi perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, yang berakibat pada terjadinya kerugian negara. Sikap anti korupsi dapat dimulai dengan menanamkan 9 nilai dasar anti korupsi, antara lain tanggung jawab, kerja keras, mandiri, peduli, sederhana, disiplin, adil, jujur, dan berani. Beberapa contoh penerapan nilai anti korupsi antara lain: 1. Berani, yaitu menolak ajakan untuk meninggalkan tugas. Yang kedua, indikator peduli, yaitu inisiatif memperbaiki kesalahan sistem yang bukan merupakan tanggung jawab kita. Yang ketiga, indikator adil, yaitu memberikan penilaian secara objektif. Dan yang keempat, indikator jujur, yaitu mengikuti jadwal kerja WFH atau WFO sesuai jadwal. Demikianlah link jurnal yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.